Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Ketua Masjid kita, Bapak siapa Pak? Bapak Fakhruddin beserta pengurus masjid yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat maghfirah yang Allah turunkan di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah, di tempat yang pasti di sini banyak diturunkan rahmat dan maghfirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena taufik dan hidayahnya, kita tidak akan bisa berkumpul di tempat penuh barakah ini. Jadi jangan kita kira ini hasil upaya kita. Jangan kita kira ini tenaga aku, ini pemikiran aku, ini inisiatif aku. Tidak. Wa ma taufiqi illa billah, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik kebaikan kita itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti, coba silakan bandingkan kita dengan orang sekarang yang sedang lalai dari Allah. Dia orang muslim, sama kita muslim. Dia punya kesehatan, kita juga lagi sehat alhamdulillah. Dia punya waktu yang kosong. Tapi kenapa kita di masjid, dia lagi lalai di kafe? Kenapa kita di masjid menyebut nama Allah dan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia lagi maksiat di luar sana? Itu semua menunjukkan bahwasanya semua gerak-gerik kita apalagi di dalam kebaikan adalah taufik, semata-mata hidayah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Masjid pun begitu. Tidak semua masjid merayakan perayaan seperti ini. Ada masjid yang lebih besar, masjidnya lebih bagus, masjidnya misalkan uang kasnya lebih banyak, jamaahnya lebih banyak, tapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengadakan, untuk mengingatkan kita semua bahwasanya di hari-hari seperti ini ada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang terjadi, yang mana peristiwa ini harus kita selalu peringati di setiap tahunnya, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim, yang mana sampai di dalam Al-Quran saja Allah menyebutkan beberapa ayat, Allah menyinggung. Jadi Allah itu sudah merayakan peristiwa nuzul Quran sebelum kita. Disinggung sama Allah, dirayakan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan, kata Allah, yang diturunkan
di bulan tersebut Al-Quran. Jadi sudah dirayakan sama Allah sebelum kita merayakan. Kata Allah di bulan suci Ramadan, kenapa bulan suci Ramadan termasuk bulan yang paling mulia? Kenapa bulan suci Ramadan bulan yang paling mulia untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan itu kata Allah, aku turunkan kitab suci kalian. Di bulan Ramadan diturunkan kitab suci kita. Ibadah puasa itu bukan ibadah khusus umat Nabi Muhammad. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, kata Allah. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti yang kami wajibkan juga pada umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa. Jadi ibadah puasa bukan ibadah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tapi kelebihan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di bulan puasa ini. Jadi ibadahnya bukan kelebihan, tapi nilai plusnya atau bonus-bonusnya itu yang apa Allah turunkan kepada kita di bulan suci Ramadan, termasuk nuzulul Quran. Allah turunkan Al-Quran, kitab suci kita di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan yang mana diturunkan di bulan tersebut Al-Quran. Ulama bertanya lagi, sama Allah tidak disebutkan diturunkannya kapan, malam atau pagi atau siang atau sore. Di ayat lain Allah menjelaskan bahwasannya Al-Quran diturunkan di waktu malam. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, di surat Ad-Dukhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran di waktu malam yang sangat berkah. Jadi Al-Quran itu turunnya waktu malam, bukan siang, bukan pagi, bukan sore. Turunnya di waktu malam. Malam apa itu ya Allah? Malam bulan suci Ramadan banyak, 30 malam atau 29 malam. Dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar kata Allah kami turunkan di situ Al-Qur'an. Jadi sepakat Al-Qur'an itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Juga sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di waktu malam. Makanya kenapa kita harus menghidupkan waktu malam? Karena kata ulama waktu malam itu waktu yang sangat mulia. Waktu malam adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melantik para wali-walinya di waktu malam. Nabi Muhammad saja itu dilantik menjadi nabi kapan? Di waktu malam. Jadi malam itu waktu khusus untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, walaupun untuk orang-orang yang bermaksiat juga lebih banyak di waktu malam. Ya kan? Nak maling, begal-begal itu di waktu malam. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, waktu malam adalah waktu khusus mereka. Karena siang sampai pagi sampai sore mereka sibuk. Yang punya anak istri sibuk cari nafkah, sibuk cari duit. Itu tak apa-apa, cari duit halal untuk ngasih makan anak istri, wajib malahan. Jadi mereka tidak bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu siang hari. Yang tugasnya mengajar, sibuk mengajar dari pagi sampai sore. Makanya waktu malam itu dijadikan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah khusus untuk waktu mereka berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu malam itu sangat luar biasa kelebihan yang Allah berikan. Tidak ada wali yang dilantik oleh Allah kecuali di waktu qiyamul lail atau waktu malam. Semua wali, karena wali itu tidak sembarangan. Wali itu juga pakai pelantikan. Kalau yang megang jabatan saja pakai pelantikan, kan begitu. Ini jabatan akhirat, jabatan samawiyah, jabatan yang Allah berikan, baik itu aktob, baik itu abdal, panjang, banyak lagi masalahnya. Kalau jabatan duniawi saja pakai pelantikan, pasti jabatan ilahi itu juga pakai pelantikan.
Kapan para wali dilantik? Para wali-wali dilantik oleh Allah itu di waktu malam. Ya, jadi waktu malam itu banyak sekali kelebihan yang Allah khususkan di waktu tersebut. Doa kita lebih cepat sampai, doa kita lebih terdengar, doa kita dibanggakan oleh Allah di waktu malam. Waktu malam masuk dari sekarang, sudah masuk waktu malam sampai subuh nanti. Jadi perkumpulan kita seperti ini itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat-malaikatnya. Jadi suara kita beribadah, suara kita solat, suara kita membaca doa, suara kita membaca Al-Quran, itu Allah bangga dan dibanggakan di depan malaikatnya. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu diturunkan di waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di surat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar, disitulah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Kapan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malam Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kenapa ada malam Lailatul Qadar? Itu ada ceritanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Umat Nabi Muhammad, para sahabat, ketika mendengar cerita orang-orang terdahulu dari Bani Israel, ada yang umurnya ratusan tahun. Umur umat terdahulu itu tua-tua. Nabi Ibrahim di dalam beberapa riwayat disebutkan baru disunat umurnya 200 tahun. Itu baru disunat, ya kan? Nabi Nuh kita baca di Al-Quran, tidak usah jauh-jauh, berdakwah di kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu ngajak kaumnya untuk beriman kepada Allah 1000 tahun dikurangi 50 tahun, berarti berapa? 950 tahun berdakwah di kaumnya. Berarti umurnya berapa Nabi Nuh? Lebih dari 1000. Emang gitu, umur umat terdahulu ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Di Al-Quran itu, bukan ngarang-ngarang ini Ustaz. Di Al-Quran, alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, berdakwah kepada kaumnya untuk mengajak mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ibadahnya ribuan tahun. Jadi sahabat ketika mendengar cerita umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, itu agak sedih. Kenapa agak sedih? Soalnya Nabi pernah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60-70 tahun. 69 masih lewat, berarti sampai 79. Masih lewat juga, itu bonus. Tidak galau-galau sampai umur 100 tahun. Ya, kebanyakan umat Nabi Muhammad emang umurnya segitu. 80 tahun meninggal, 79 meninggal. Itu yang dikatakan oleh Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. 60-70 tahun, berakalnya umur berapa? Ya kan? Sekarang ini zaman ini tambah mundur, tambah lama orang berakal untuk ibadah. Agaklah nunggu beruban baru aku nak beribadah. Berarti berakalnya pas dia beruban. Berarti berapa tahun dia kira-kira ibadah? Masih kecil, ya kan? Nanti saja. Kaget baik nak serius solat 5 waktu nanti. Sudah pensiun baik, baru nak serius solat, parak-parak mati. Siapa yang jamin kau hidup sampai pensiun? Itu jadi berakalnya kita untuk beribadah itu mundur, telat. Taruhlah umurnya 70 tahun, berakalnya umur 30 tahun atau 40 tahun baru serius beribadah. Berarti beribadah cuma 30 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma 30 tahun. Sedangkan umat Bani Israel dulu itu ratusan tahun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mendengar cerita-cerita dari umat-umat terdahulu agak sedikit merasa sedih. Wah, umur kami pendek, berarti ibadahnya tidak banyak. Dan Nabi pun ya, agak merasa sedih. Waduh, umur umatku, kata Nabi, pendek-pendek. Bagaimana bisa melampaui ya, amal ibadah umat-umat terdahulu? Karena Nabi agak sedih dan sahabat agak sedih, Allah berikan kepada mereka satu malam, yang mana satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Makanya adanya Lailatul Qadar. Jadi kata Allah, jangan sedih wahai kekasihku, jangan sedih wahai utusanku, jangan sedih wahai umat Muhammad. Memang betul umur kalian itu pendek, tidak sepanjang umur-umur umat terdahulu, tapi aku gantikan umur pendek itu dengan amal ibadah yang berlipat-lipat, amal ibadah yang luar biasa. Kita amal ibadah umat Nabi Muhammad itu ringan-ringan, tapi pahalanya luar biasa. Satu bukti, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca setelah maghrib dan subuh 10 kali, kata Nabi Muhammad, 10 pahala kita dikasih, 10 dosa dihapus, 10 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai 5 menit kita ngomong la ilaha illallah 10 kali. Ini hadisnya sahih, bukan ngarang-ngarang. Dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, kitab hadis, sahih hadisnya. Begitu. Cuman 10 kali maghrib sama subuh. Kalau kita habis sholat baca ayat kursi, berapa menit ayat kursi? 2 menit paling, enggak sampai mungkin kalau yang udah lancar. Itu kata Nabi Muhammad, laisa bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada penghalang untuk dirinya dan masuk surga kecuali kematian. Artinya ketika dia meninggal pasti langsung masuk surga. Kalau dia mudawamah, selalu mengucapkan, membaca zikir ayat kursi setelah sholat 5 waktu, gampang. Amal ibadah kita ini gampang, tapi pahalanya sangat luar biasa. Itu yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita diinjuk umur panjang, belum tentu juga kita untuk ibadah semua. Yang anda sampaikan tadi, kita ini sekarang zaman akhir ini berakalnya tambah mundur juga. Kalau orang dulu, Al-Imam Asy-Syafi'i, pemimpin mazhab kita, umur 15 tahun sudah diizinkan untuk mengajar. 15 tahun. Hafal Al-Quran umur 7 tahun. Hafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis Imam Malik yang hadisnya ribuan, umur 10 tahun. Belum ngajar itu, sudah hafal seperti itu belum ngajar. Setelah 15 tahun, Imam Malik juga begitu, 15 tahun dikasih izin. Ngajarnya bukan sembarangan. Kalau mau sekarang kan pacak ngomong dikit langsung pengen megang mic, itu kan. Nak pacak ngomong dikit pengen viral langsung, tak tahu yang dia omongkan itu apa. Kalau orang dulu tidak. Imam Malik, guru Imam Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i tidak duduk di tempat ngajar sampai 70 ulama guru mereka mengizinkan. Oke, 70 ulama neken kalau istilahnya tanda tangan kalau setuju mereka untuk mengajar. Umurnya 15 tahun. Kita sekarang 15 tahun baru nak serius belajar agama, budak kecil sekarang. Tambah merosot himmah semangat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah tahu, Nabi tahu, makanya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala banyak amal ibadah yang gampang sekali tapi pahalanya luar biasa, agar kita bisa melampaui, bisa melebihi daripada umat-umat terdahulu. Dan ini bukti cinta Allah kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana tidak susah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata ulama, cukup anda sholat isya tarawih berjamaah, setelah itu sholat subuhnya berjamaah. Itu kalau malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, anda sudah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Bukan artinya udah lama ustaz tak usah ngaji, bukan. Maksudnya
ngajilah sedikit malam itu, salat subuh berjamaah, insyaallah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuma segitu, tidak susah jadi. Jadi tidak harus disyaratkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar begadang semalaman di depan Al-Quran, tidak. Malam Lailatul Qadar tidak tidur, tidak. Isya berjamaah, tarawih berjamaah, pulang kita ngaji sedikit misalkan, habis itu tidur, sahur, salat subuh berjamaah. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan, berapa tahun? 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau umurnya 80 tahun, 83 tahun tambah. Kalau dia dapatkan cuma satu malam, satu Ramadan. Kalau selama 30 Ramadan dia mendapatkan 30 malam Lailatul Qadar, kalikan baik. Makanya berlipat-lipat amal kita melebihi daripada Bani Israel. Ini baru Lailatul Qadar, baru kelebihan Lailatul Qadar saja ini kita bahas. Kita sudah bisa melampaui umat Bani Israel, umat-umat terdahulu. Ini semua berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada yang tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Sudah hampir diberitahu oleh Nabi. Jadi malam bulan puasa itu pernah Nabi nak metu sudah. Ingin memberitahu kepada sahabatnya malam Lailatul Qadar itu 27 misalkan. Dipastikan sudah sama Nabi. Tapi tak tahunya di masjid ada orang yang sedang bertengkar, ribut. Kata Nabi, gara-gara kalian bertengkar, Allah cabut untuk mengumumkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita harus menjaga ukhuwah, ini penting, ukhuwah Islamiyah. Jangan galak dak akor, jangan malam nisfu Sya'ban malam nisfu Sya'ban tidak dapat berkah, orang yang dendam minta maaf dia, besoknya berbala lagi sama bohong, ya kan? Jangan macam itu. Malam Lailatul Qadar asalnya sudah mau disebutkan oleh Nabi tanggal sekian setiap tahun sampai hari kiamat. Tapi karena ada orang yang bertengkar di masjid, kata Nabi tidak jadi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faltamisuha fi sab'il awakhir aw fi riwayah fil ashril awakhir. Kata Nabi sudah, karena ada yang ribut, akhirnya Allah memutuskan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Walaupun itu juga bisa berpindah dari awal Ramadan. Jadi kita ini diajarkan oleh Nabi ibadah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah itu minta balasan. Orang-orang dekat dengan Allah itu, Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Rabb, ma'abadtuka li talabil jannah wala li firar minan nar atau kama qalat. Ya Allah, aku menyembahmu ini bukan karena aku ingin surga atau karena aku takut akan neraka. Wa inna ma'abadtuk, akan tetapi aku menyembahmu li'annaka ahlun lidzalik, karena memang engkau ya Allah pantas untuk disembah. Artinya dia menyembah Allah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan sudah oleh Nabi, jangan bangun malam, jangan sholat tarawih, jangan subuh berjamaah, jangan kita tidak lalai di malam suci Ramadan hanya untuk mencari Lailatul Qadar. Jangan. Memang mulia Lailatul Qadar, cuman jangan karena itu. Ini hanya wasilah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita infak. Ini banyak sekarang kejadiannya. Yang infak 500 ribu, insyaallah kaget digantikan 10 kali lipat 5 juta. Akhirnya berdagang dia dengan infak. Jangan. Memang betul, ma naqasa malun min sadaqah. Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan itu tidak akan berkurang. Walaupun di kantong ini berkurang, tapi di sisi Allah tidak berkurang. Dan jangan takut, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan ketika kita infak macam berdagang jadi. Kalau sekarang macam itu. Metu ke 50 ribu, ini bakal jadi 500 ribu. Akhirnya bukan karena Allah, tapi karena 500 ribu. Berarti tidak ikhlas dong sedekah dia.
Itulah kita diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ramadan ini bulan madrasah, bulan tarbiyah, bulan untuk mengajarkan pribadi kita biar lebih baik lagi dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar disembunyikan sengaja biar kita dari awal Ramadan sampai akhir, baik itu di malam nuzulul Quran atau itu di malam 15, malam 17, 19, terus malam ganjil, kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita hadirkan minta kepada Allah, ya Allah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, bagikanlah kepadaku. Ya, mudah-mudahan kita semua di masjid ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan tadi oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ulama membagi nuzulul Quran itu ada dua. An-nuzulul ula, Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, itu dari Lauhun Mahfud ke As-Sama'ud Dunya. Dari langit namanya atau tempat namanya Lauhun Mahfud. Ya, bentuknya seperti apa tidak terlalu penting untuk kita bahas. Yang penting kita yakin ada namanya Lauhun Mahfud. Dari situ diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala ke As-Sama'ud Dunya, ke langit pertama. Di langit pertama itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, Ka'bahnya orang langit. Jadi kalau kata ulama, kalau umpama dari Baitul Ma'mur kita menjatuhkan batu, itu jatuhnya di Ka'bah. Jadi tempatnya itu pastinya di atas Ka'bah, cuman di langit sana. Kalau batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, jatuhnya pas di Ka'bah. Jadi apa namanya? Satu kiblat, satu arah Baitul Ma'mur dan Ka'bah. Cuman Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat di langit sana. Setiap hari berapa ratus ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Apa tugasnya? Wallahu a'lam bissawab. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu pasukan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran tadi diturunkan di malam Lailatul Qadar, di malam bulan suci Ramadan, dari Lauhun Mahfud ke As-Sama'ud Dunya atau Baitul Ma'mur sekaligus. Baru setelah itu dari Baitul Ma'mur, dari langit di atas kita ini, turun ke bumi selama 23 tahun. Ya, jadi Al-Quran itu bukan ini malam nuzul Quran, berarti Quran turun langsung ke Nabi Muhammad di malam ini berdegap itu sekitar. Tidak, turun sekaligus itu ke Baitul Ma'mur di malam Lailatul Qadar. Tapi turun ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Turunnya itu tidak sekaligus, tergantung hal yang terjadi atau ada problem apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat, turunlah ayat suci Al-Quran. Dan itu juga rahmat dari Allah untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita nih Pak mau ngebahas rahmat dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, khususiyah kelebihan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad itu sangat panjang, banyak. Guru ayah daripada guru kami Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu mempunyai kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan-kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab kelebihan kita, bukan kelebihan Nabi ini, hanya kelebihan kita, satu kitab. Untuk kelebihan kita di bulan suci Ramadan itu puluhan lembarannya, banyak. Termasuk tadi nuzulul Quran munajjaman. Apa munajjam? Ya, munajjamannya tidak sekaligus turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Oh, dari mana Ustaz? Rahmatnya dari ini rahmatnya, cerita rahmatnya itu. Kalau Quran turun sekaligus, itu berat untuk umat muslim yang hidup di zaman Nabi. Bayangkan, misalkan orang yang baru masuk Islam, baru memeluk agama Islam, baru ngikut Nabi besar Muhammad SAW,
tiba-tiba langsung disetorkan depan dia ini aturan dari Allah untuk kau yang baru masuk Islam. Quran ada perintah solat, zakat, puasa, haji, jihad, ada perintah tidak boleh melakukan zina, tidak boleh minum arak. Itu berat untuk umat muslim di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah, perintah-perintah daripada arkanul Islam itu semua terjadinya di Madinah. Ketika Nabi sudah berdakwah di Mekah 13 tahun. Kapan diwajibkan salat? Diwajibkan salat akhir Nabi di Mekah baru diwajibkan salat. Kapan diwajibkan puasa? Tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi diutus selama 15 tahun baru ada kewajiban berpuasa. Kapan diwajibkan zakat? 2 Hijriyah. Setelah Nabi diutus 15 tahun. Kapan diwajibkan pergi haji? Khilaf ulama, ada yang mengatakan tahun 6 Hijriyah, ada yang mengatakan tahun 9 Hijriyah atau tahun 10 Hijriyah diwajibkan haji. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu tidak sekaligus karena Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Jadi hikmah apa sih rahasia kok bisa Al-Quran diturunkan selama 23 tahun? Dan ini sudah ditanyakan sama orang kafir kepada Nabi Muhammad. Wa qalu laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah di surat Al-Furqan. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kenapa Al-Quran kamu itu kitab sucimu tidak turun sekaligus seperti Taurat? Taurat turun sekaligus, makanya berat. Tidak seperti Injil turun sekaligus, makanya berat. Tidak, kadzalika linutsabbita bihi fuada. Termasuk juga rahmat Al-Quran itu turun tidak sekaligus untuk menetapkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati Nabi saja perlu dimantapkan, apalagi hati kita umatnya daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan minum khamar itu, arak itu, mabuk istilahnya. Itu cak minum banyu wong dulu tuh. Bangun tidur minum, bukan minum baju putih, minum arak. Coba bayangkan kalau tidak boleh langsung sekaligus meminum arak khamar. Susah untuk mereka. Karena ini minuman setiap hari 24 jam. Misalkan ada yang sudah biasa ngerokok, suruh berhenti, besok kau berhenti ngerokok, bisa apa tidak? Mustahil bisa. Ya kan? Orang yang sudah biasa ngerokok pasti kalau dia mau stop ngerokok ya perlahan-lahan, kan itu. Dari kebiasaan pasti perlahan-lahan. Ini begitu juga minum khamar. Makanya larangan untuk diharamkannya minum arak itu 3 kali tahapan, 3 kali larangan. Yang pertama, ini hikmah nuzul Quran 23 tahun atau terpisah-pisah, tidak sekaligus. Yang pertama, kata Allah, arak itu ada manfaatnya, banyak madaratnya. Itu pertama kali. Fihi ithmun wa manafi'u linnas. Ada dosanya, madaratnya ada. Itu yang banyak. Manfaatnya kalian jual beli arak akhirnya dapat duit, itu manfaatnya, manfaat duniawi. Itu pertama kali. Akhirnya sahabat agak memikir, agak ngerem dikit. Yang tadinya banyak nian minum arak khamar mabok tuh agak ngerem dikit. Setelah itu, setelah berapa bulan, ini belum diharamkan, sahabat masih minum arak. Setelah berapa bulan diturunkan lagi, la taqrabus salata wa antum sukara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabiku, jangan kalian minum arak pas nak solat. Habis maghrib jangan, tak boleh, haram minum arak. Ngapo? Dengar lagi azan Isya. Habis Isya lajulah. Itu. Ini bukan hukum sekarang ya, lajulah lagi. Oh, boleh Ustaz ngomong tidak, ini hukum dulu ya, sesat pula kata Ustaz Nida. Ini hukum dulu, cerita dulu ini. Habis Isya silahkan. Mau subuh jangan mabuk lagi. Habis subuh, salat subuh silahkan. Karena subuh ke zuhur panjang. Zuhur ke asar silahkan panjang. Asar ke maghrib jangan, karena mepet waktunya. Itu tahapan kedua. Terus tuh berjalan berbulan-bulan. Sampai baru akhirnya ketika sahabat sudah terbiasa untuk meninggalkan arak di waktu-waktu tertentu,
turunlah salat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kata Allah, ya, khamr itu ya, najis dan khamr itu dari setan, fajtanibuh, ya, jauhilah khamr, jauhilah arak. Tak boleh sama sekali kalian mabuk. Gambaran yang digambarkan oleh perawi hadis ketika sahabat mendengar ayat ini diharamkannya minum khamr, itu ada yang lagi mabuk. Ketika mendengar ayat ini langsung dibuang. Bisa mereka langsung dibuang arak itu. Tidak, oh tanggung sedikit lagi Allah, nah dikit lagi ini tanggung. Tidak. Yang lagi minum gelas itu yang di mulut langsung dilepeh ke. Yang udah nyetok bergalon-galon di rumah dibuang galau. Sampai kata sahabat Anas, sampai-sampai di Madinah itu mengalir sungai dari arak. Saking apa? Ya saking banyak arak itu stokan mereka, ya kan? Dan saking cepat mereka mubadarah, bercepat-cepat musabaqah lil khairat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibuang galau khamr tadi. Tidak pakai nawar-nawar. Oh ya Allah sayang jual bela Tidak. Ketika Allah ngomong haram khamr, langsung dibuang galau. Sampai kata sahabat Anas, seperti sungai mengalir di kota Madinah dari arak. Cak sungai kami. Saking banyaknya yang buang khamr. Nah, kenapa mereka bisa sampai ke hati yang kuat seperti itu? Ini hikmah nuzulul Quran munajjaman. Itulah hikmah kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, sahabat agak berat mungkin untuk meninggalkan atau untuk melakukan hal-hal yang belum biasa mereka lakukan. Tapi karena Quran turunnya bertahap, akhirnya mereka kuat untuk melakukan perintah yang Allah perintahkan. Itulah termasuk hikmah nuzulul Quran. Yang kedua, linutsabbita bihi fuadak, kata Allah. Al-Quran itu Pak Ibu berat. Kita sekarang yang tidak tahu keagungan Al-Quran, baca sambil nyendek kadang kan, sambil tidak berkopiah kadang. Kita itu memang. Padahal kalau kita tahu hakikat Quran, Allah mengatakan di akhir surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Quran ini aku turunkan ke gunung, jabal, gunung tu beratus kali lipat daripada kita kekuatannya. Kita tak kata apa-apa sama gunung, kan itu. Ini Quran kata Allah, kalau aku turunkan ke gunung, maka gunung itu akan pecah, hancur, lebur. Kenapa? Karena kuat beratnya Al-Quran. Berat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang hatinya itu sudah disucikan berkali-kali sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menerima Al-Quran, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu ada keadaan khusus ketika menerima Al-Quran. Aku tahu, kata Siti Aisyah. Nabi kalau lagi mendapatkan wahyu dari Allah Al-Quran, itu duduk sampai tertunduk kepalanya. Yatafassadu araqa, keringat luar biasa. Padahal kami lagi musim dingin, kata Siti Aisyah. Taruhlah AC full, tapi keringetan basah. Kenapa? Berat Al-Quran. Jangan dikira tidak berat. Para habaib dulu itu sebagian ada, saya lupa namanya, membaca Al-Quran, saking khusyuknya membaca Al-Quran di atas kendaraannya, onta itu, untanya sampai terduduk, tidak kuat, berat Al-Quran. Jadi tergantung yang baca. Al-Quran itu kata Nabi, lak au alaik. Jadi senjata punya, istilahnya bisa manfaat buat kita, bisa juga madarat, bahaya buat kita. Kalau kita membaca Al-Quran dengan kacamata atau pemandangan ulama-ulama dan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran lak, manfaat buat kamu, hujjah buat kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pembela buat kamu agar tidak masuk akhirat. Tapi kalau kalian membaca Al-Quran tidak memakai adab daripada yang diajarkan oleh Nabi, atau tidak mengamalkan, karena termasuk adab membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran.
tidak pakai adab yang diajarkan oleh Nabi, Al-Quran alaik. Al-Quran akan jadi penghujatmu, bukan pembela. Kalian akan dihujat oleh Al-Quran di akhirat nanti. Jadi jangan dikira yang hafid Al-Quran itu orang baik semua. Ini bukan saya, jangan jadi hafid kalau tidak. Ya, jadi jangan terlalu basi-basi kita awilkan kalam penceramah gitu ya. Tidak semua orang yang hafidhul Quran pasti soleh. Mau bukti? Saya kasih bukti. Hajjaj bin Yusuf itu algojonya Abdul Malik bin Marwan waktu masih Daulah Umayyah dulu, membunuh 100 sahabat. Ini Hajjaj, zalimnya luar biasa. Membunuh 100 sahabat, bukan orang-orang wali biasa, sahabat 100 dibunuh. Punya rumah tahfidzul Quran. Hafalan Qur'annya luar biasa kuatnya. Dan ini sudah digambarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kelak kata Nabi, ada keluar satu golongan yaqra'unal Qur'an. Kalimat yaqra' kalau di dalam kitab itu maksudnya hafal. Mereka hafal Al-Quran, tapi la yujawizu hanajirahum. Bacaan mereka tidak melewati leher. Artinya cuma di sini be. Al-Quran tuh tidak masuk ke hati. Kalau kalian sholat di samping dia, kata Nabi, kalian akan merasa sholat kita ini tidak sah. Kenapa? Khusyuk nih yang dia sholat. Puasa, tahkiruna siyamakum ma'asiyamihim. Kalau kita puasa di samping dia, seakan-akan kita tidak puasa. Kita puasa bangun subuh, habis subuh tidur lagi, bangun sore, itu kan? Banyak itu puasa, banyak lesunya gitu. Dia tidak, dari pagi baca Quran sampai ke sore. Kita menganggap hina, menganggap tidak sah puasa kita kalau tapi kata Nabi, oh apakah orang ini baik? Tidak. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi yang hafal Quran, yang puasanya bagus, yang salatnya bagus, keluar dari agama seperti anak panah ketika ditembakkan keluar dari busurnya. Keluar dari agama, hafal Quran. Satu contoh lagi, yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam atau Muljim, namanya Abdurrahman, itu punya rumah tahfidzul Quran. Sekali lagi, saya bukan menjelek-jelekkan tahfidzul Quran. Adik saya perempuan punya pondok tahfidzul Quran. Putrinya Pak Bondan di sana. Amanatul Mustafa itu adik saya punya pondok tahfidzul Quran. Bagus. Kita memang kader umat yang akan datang untuk menghafal Al-Quran bagus. Cuman jangan hanya fokus dalam menghafal. Jangan hanya fokus dalam memperbanyak baca Al-Quran. Pahami Al-Quran. Amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita cuma fokus sama hafal, tidak mau mengamalkan, ya nanti jadi seperti tadi Hajjaj bin Yusuf. Hafal Quran dia, paham, tapi jadi orang yang terzolim di umat Nabi Muhammad. Bayangkan 100 sahabat dibunuh sama dia. Abdurrahman bin Muljam, ya orang paling celaka. Siapa yang ngomong ini? Nabi. Kata Nabi, orang yang paling celaka ada dua. Yang pertama yang menyembelih onta Nabi Soleh di zaman Nabi Soleh dulu. Yang kedua, wahai Ali, waktu itu Nabi ngomong, Sayyidina Ali di samping Nabi. Yang kedua, wahai Ali, orang yang paling celaka yang telah nanti nusuk kepalamu sampai jenggotmu ini warnanya merah, kata Nabi. Artinya Sayyidina Ali bakal hidup panjang sampai jenggotnya putih semua. Ada orang paling celaka yang menusuk Sayyidina Ali dari kepalanya, yang mana keluar darah ini sampai mewarnai jenggot Sayyidina Ali jadi merah. Ini sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Muljam di zaman Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, kasih Abdurrahman rumah untuk membuka tahfidzul Quran. Kuat hafalan Qurannya. Sampai-sampai dijuk rumah untuk buka pondok pesantren tahfidzul Quran. Tapi tadi karena hanya membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran dengan paham salaf, dengan pemahaman Ahlul Bait, dengan pemahaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi sesat. Paham dia orang Arab, ngerti Quran itu apa artinya. Hajjaj orang Arab, tahu dia apa artinya
Al-Quran yang dia baca, cuman dia tahu arti, cuman pemahamannya tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak seperti pemahaman Ahlul Bait, keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Saya sengaja mengatakan Ahlul Bait ya karena memang Ahlul Bait itu punya ikatan khusus dengan Al-Quran. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Ali ditanya sama sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, kau itu mantu Nabi, misan Nabi, ahlul kisah yang pernah dipeluk oleh Nabi, dimasukkan satu serban, didoakan sama Nabi, ayat banyak turun untukmu ahlul bait Nabi. Apa kelebihan khusus kalian, wahai ahlul bait?" Maksud yang bertanya ini, apakah sholat tak wajib, apakah tak wajib puasa? Tidak, kata Sayyidina Ali. Kewajibannya sama semua. Illa fahmun utiyahu rajulun minna. Cuman kata Sayyidina Ali, ada satu kelebihan yang Allah berikan untuk kami, yaitu pemahaman khusus di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita lihat buka sejarah mufassirun, para ulama-ulama tafsir dari dulu sampai sekarang, itu 70-80% adalah ahlul bait, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari namanya mungkin tidak terkenal, tak tahunya pas ditelusuri, tak tahunya nyambung ke Nabi. Ulama fulan Ibn Ajibah punya kitab tafsir Bahrul Madid, tak tahunya Al-Hasani. Fulan Al-Husaini, semua keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca Al-Qur'an tidak memahaminya atau memahaminya tidak mengikuti manhaj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka percuma saja. Baca Al-Qur'an harus dengan pemahaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah, kita kembali lagi ke topik kita, hikmah daripada nuzul Quran untuk memantapkan hati Nabi besar Muhammad, untuk memantapkan hati sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Quran turun sekaligus mungkin banyak yang tidak sanggup. Quran itu kenapa kita bisa baca sekarang? Allah sebutkan alasannya. Fa innama yassarnahu bilisanika litubasyshira bihil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami gampangkan wahai Muhammad Al-Qur'an untuk dibaca oleh umatmu melewati lidahmu. Jadi kalau Al-Qur'an turun langsung ke kita, tidak sanggup kita baca Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tidak melewati perantara Nabi besar Muhammad, masuk ke hati Nabi, kemudian dibaca sama Nabi dari lidah Nabi, itu tidak bisa kita baca Al-Qur'an. Itu Allah yang menyebutkan. Yassarnahu bilisanik. Ini juga termasuk keutamaan Nabi Muhammad. Seluruh anggota tubuh Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lidah saja disebutkan. Lisanik, lidahmu. Kami gampangkan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tidak digampangkan oleh lidahmu, tidak bisa kita membaca Al-Qur'an. Makanya jangan kita baca Al-Quran, megang Al-Quran itu setengah-setengah. Kalau lagi desu, tidak usahlah sekalian. Itu. Kalau lagi desu, tidak usahlah sekalian. Kalau pas semangat, barulah baca Al-Quran. Tapi insya Allah kita semua selalu semangat untuk membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hikmah daripada kenapa Al-Quran diturunkan terpisah atau dibagi sama Allah selama 23 tahun, karena sekali lagi saya ulangi, nuzul Quran itu ada dua. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ada di langit pertama. Yang kedua dari Baitul Ma'mur ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlanjut selama 23 tahun. Tidaklah Nabi Muhammad meninggal setelah Al-Quran sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu turunnya berlanjut. Al-Quran kitab yang sangat agung. Semua kata ulama yang ada di Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, kitab Al-Quran, kitab suci itu banyak, bukan 4 itu saja. Cuman yang wajib kita ketahui 4. Bukan artinya cuma 4, banyak kitab-kitab yang lain. Ada lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa selain mempunyai kitab Taurat, punya juga lembaran-lembaran isinya wahyu dari Allah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim juga punya suhuf, lembaran-lembaran. Itu semua kata ulama ada di dalam kitab suci Al-Quran.
Jadi kitab suci Al-Quran ya adalah mukjizat yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlafadznya mukjizat. Perlafadz. Allah itu ketika nurunkan Al-Quran di zaman yang paling fasih sastra Arabnya. Dikata ulama, tidak ada era atau zaman waktu yang paling fasih, yang paling tinggi sastranya, melebihi zaman yang di situ diturunkan Al-Quran 23 tahun. Walaupun ya, tantangan Al-Quran kepada kita, kepada orang yang tidak percaya sampai hari kiamat. Yang tidak percaya sama Al-Quran, coba bikin kitab seperti Al-Quran. Jangan sempurna kata Allah. Bikin satu surat. Pertama ditantang sama Allah 10 surat. Tidak bisa, wong kafir. Ini wong kafir sastranya tinggi sekali. Kemudian ditantang sama Allah satu surat, masih juga tidak bisa. Jadi mereka tuh tercengangnya nyengok Al-Quran. Kenapa? Mereka tahu balaghah, mereka tahu sastra, mereka tahu adab, tapi mereka tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Kata Allah, kalau kalian berkeyakinan Al-Quran ini keluar dari Muhammad, ya sudah, coba kalian juga bikin seperti yang dibikin Muhammad. Muhammad sama-sama kalian dari Mekah, sama-sama kalian orang Arab, sama-sama kalian dari Quraisy, bahasanya sama, satu kampung, ya sudah, coba bikin. Karena mereka tidak bisa membuat Al-Quran, berarti itu bukti bahwasanya Al-Quran min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran ini mukjizat yang paling utama, yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat selesai kecuali Al-Quran tidak selesai. Semua mukjizat selesai kecuali Al-Quran, baik dari lafadznya, dari susunannya, dari maklumatnya, dari makna yang ada di dalam Al-Quran, dari makna yang ada di dalam Al-Quran. Itu tidak bisa ditandingi oleh umat manusia. Ada yang ingin mengkritiki Al-Quran. Wong sekarang ini di ayat kalau tidak salah surat Yunus, ataha amruna lailan au nahara. Kata orang, arti dari ayat ini akan datang kiamat malam atau siang hari. Ataha amruna lailan au nahara, malam atau siang kiamat akan datang. Ini wong yang ingin mengkritiki Al-Quran, oh Allah beda tahu kapan kiamat datang. Madai ini Tuhan pantas untuk disembah. Kan au itu atau menunjukkan makna keraguan, kan begitu. Kapan acara ini, malam ini atau malam besok, kan berarti tidak yakin, tidak pasti. Masa Tuhan yang tidak tahu kapan kiamat terjadi pantas untuk disembah? Nah, ini orang ingin mengkritiki Al-Quran. Dijawab sama ulama kita, ataha amruna lailan au nahara, itu artinya kiamat akan datang, dan di sebagian muka bumi ini ada yang waktunya malam, sebagian lagi ada waktunya siang. Sekarang ada tak yang waktunya siang? Ada di muka bumi ini. Mungkin di Amerika itu siang sekarang. Jadi Al-Quran dari 1445 tahun yang lalu, taruhlah, itu sudah memberitahu kepada umat Islam bahwasanya tidak semua waktu di muka bumi ini sama. Ada yang malam, ada yang siang. Dan ketika kiamat datang, di sebagian tempat malam, di sebagian tempat lagi siang. Makanya Allah menggunakan kalimat au. Ini ilmu yang tidak diketahui oleh orang terdahulu, tapi bisa diketahui oleh ulama-ulama sekarang. Ini termasuk mukjizat Al-Quran yang ada, mukjizat makna atau pemahaman yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kita sangat beruntung menjadi ummatul Quran, menjadi umat yang kitab sucinya Al-Quran, menjadi umat Muhammadiyah, menjadi umat yang nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi acara seperti ini harus kita ramikan, kita adakan setiap tahun. Biar apa? Ya biar paling tidak yang kita ni lalai dari Al-Quran, mendengarkan kelebihan atau keutamaan kehebatan Al-Quran,
tertarik lagi untuk kembali kepada Al-Quran. Karena zaman sekarang zaman fitnah, tidak akan selamat kecuali orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kata Nabi, ya, kalau kalian pegang teguh dengan dua hal, kalian tidak akan sesat. Ini jaminan dari Nabi. Jaminan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada sebagian riwayat mengatakan sunnah Nabi Muhammad, sebagian riwayat lagi mengatakan ahlul bait, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad, dengan ahlul bait Nabi Muhammad SAW, insyaAllah kalian tidak akan sesat, walaupun fitnahnya sebesar apapun di zaman akhir ini. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umat yang berpegang teguh dengan hal-hal yang sudah dipesankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum.